pertemuan lalu kita sudah membahas dua hadis, yakni hadis dari Sayyidah Aisyah dan hadis yang kedua Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Sayyidah Asma itu adalah saudaranya Sayyidah Aisyah. Yang hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Sayyidah Asma di sini hadis yang kita baca kemarin diriwayatkan oleh Imam Sittah. Imam Sittah itu siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Turmudi, Nasai dan Ibnu Majah. Di sini ada beberapa hal. Al-mas'alatul ula, dallal haditsani sabiqani annallaha qad afa 'anil qalili minan najasat. Dalla telah menunjukkan al-haditsani sabiqani, apa dua hadis yang lalu, hadis dari Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Asma, menunjukkan annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala qad afa, sungguh telah memaafkan. Siapa Allah? Anil qalili minan najasat, memaafkan anil qalili dari yang sedikit, minan najasat, najis-najis. Maksudnya najis-najis yang sedikit itu sudah dimaafkan. Kita lihat kemarin bagaimana bahwasanya darah haid itu najis. Tapi karena kalau sudah masa kok nggak ada tempat lain, nggak ada bau jauh dari tempat, gimana ini? Bisa pakai ludah dan diseltek. Nah, itu pokoknya maksudnya dibersihin. Sudah mudah, nggak usah diperwet. Dalal haditsani as-sabiqani anna Allah qad afa 'anil qalili minan najasat allati ya'surul ihtiras. Jadi najis-najis allati yang ya'suru, sulit al-ihtirazu, apa penjagaannya, minha dari najis. Lilusukiha lil jismi, lilusukiha karena melekatnya atau karena nempelnya najis itu lil jismi, di tubuh. Wahia, adapun najasat yang dimaksud itu adam, darah, wal qaih, nanah, wasodid, sedikit agak cair itu ya. Wakada ufia dimakfu anfad lati dawab liman yuzawiluha. Begitu juga dimakfu anfad lati dawab, dari kotoran binatang-binatang ternak, liman, bagi orang, yuzawilu, yang menghilangkan atau membersihkan, siapa man, ha, pada fadlah, peternak. Sudah waktunya sholat, habis. Jadi kalau mau pulang dulu, tempat ternaknya jauh dari rumahnya. Kalau mau pulang dulu, kehabisan waktunya. Tapi ini tadi bersihkan sisa-sisa celatong, kok sepertinya ada sedikit, ya dibersihkan dikit-dikit, gak apa-apa. Yang penting gak dimandiin kotoran semuanya. Kalau cuman kena tampesan sedikit-sedikit, bismillah, makfu. Wa an asari dzubab, termasuk juga makfu bekas-bekasnya lalat. Kita tahu kalau lalat itu gak bisa diatur. Hei lalat, jangan kamu ke sana, itu tempat najis, gak mungkin. Wa an asari dummalin salah binafsih, dan juga dari bekas dummal itu bisul atau borok, salabi, yang keluar sendiri. Jadi nanahnya, darahnya itu, santri itu yang budikannya di tempat-tempat seputaran aurat gitu. Nah, ini juga seperti ini. Sudah ganti, kemudian ada darah jeli. Itu makfu. Wa'an zaili imra'atin utila lisatrin. Zail itu makna aslinya buntut. Tapi yang dimaksud di sini adalah dulu wanita-wanita Arab itu biasa pakaiannya itu sampai menyapu bumi, ya itu ya. Itu juga gimana? Ya makfu juga. Termasuk makfu. Wa ufiya'an jaffin wa na'lin. Dan makfu juga dari khuffaini, itu sandal yang atau sepatu yang menutup mata kaki itu. Kalau na'lun ya sandal biasanya. Min rausi dawabin wa bauliha, dari kotorannya binatang ternak, wa bauliha, dan kencingnya.
indalaka. Ini maksudnya jika mengenai. Wa ulhiqat bihima rajulul fakir li asril ihtiras min dalika, yang mengikuti atau yang terkena pada seorang yang miskin li asril ihtiras, karena sulitnya menjaga min dalika dari kotoran-kotoran tersebut. Tadi contohnya ya pengembala yang ingin tetap rajin sholat, mengembalanya jauh, atau peternak tempat ternaknya jauh dari rumahnya, dia bekerja kemudian membersihkan kotoran-kotorannya. Kalau dia pulang, jarak yang harus tempuh jauh kalau ganti pakaian. Maka kalau sedikit-sedikit makfu. Bikhilafi ghairi dawab. Tapi berbeda kalau binatang itu bukan binatang ternak. Kafadolatil adami. Seperti kotorannya manusia. Wal kalbi. Dan kotorannya anjing. Wal hirri. Dan kotoran kucing. Fala yu'fa amma asoba min fadolatiha. Fala yu'fa, maka tidak dimakfu amma dari apa-apa asoba yang mengena min fadolatiha dari kotoran-kotoran binatang yang dimaksud. Wa bi khilafi ma asoba ghairul khaffi wan na'li. Dan berbeda juga apa-apa yang menimpa, yang mengena ghairul khaffi wan na'li, selain apa ya bahasa kita menyebutnya, ada sandal, selain sandal apa lagi? Sepatu itu aja lah ya, yang karena menutupi ya. Selain sepatu dan sandal, kathaubi wal badan. Kalau kotoran itu najis itu kena thaub, pakaian, wal badan, dan badan. Yang dimakfu itu kalau kena sepatu bagian bawahnya, kena sandal bagian bawahnya. Tapi kalau kena baju atau kena badan, keluar dari konteks kemakfuan ini. Fala afwa, maka tidak ada ampunan, artinya tidak dimakfu. Wa ufiya, dan dimakfu juga amma dari najis asoba al jisma, yang mengenai ke badan, awis sauba, atau kena ke baju, mintinil amtor, dari tanah hujan, ada genangan-genangan air bekas hujan, kemudian ada mobil lewat, airnya itu cipratan ke kita, karena di bawah itu kan pasti antara najis dengan yang tidak najis itu jadi satu. Kalau yang seperti itu gimana? Kita hukumin bismillah, enggak najis, makfu itu. Atau jalan diangkat kemudian masih kena ciprat, kita sudah berusaha kan, tahu-tahu ada anak-anak lari, jangan lari, terus lari kena, itu makfu. Ingkana muhtaliton binajasatin. Nah ini ingkana, jika ada apa tin muhtaliton, bercampur binajasatin dengan najasah. Illa in ghalabatin najasatu alal tin, kecuali in ghalabatin najasah, jika najisnya itu ghalabat alal tin, jadi sudah kelihatan yang banyak itu najisnya, kena cipratan mobil, tapi yang kena, yang nempel ke sini ya kena air, tapi ada jelas ini. Ya, ini ghalabat. Ya kalau sudah seperti itu jangan dimakfu-makfuin. Itu sudah jelas najisnya. Itu sudah ainun najasah, sudah itu. Zati. Najis itu ada zati, ada hukmi. Ada najis yang zati, ada najis yang hukmiyah. Itu sudah zatinya. Wa kadza yu'fa'an balalil basur. Begitu juga dimakfu an balalil basur, basahnya penyakit wasir atau ambeien itu. Jadi di sini dimakfu juga. Ada anak-anak kalian yang punya penyakit wasir atau ambeien, kemudian bertampak pada basahnya bagian sana pakaian kita. Kalau sedikit-sedikit itu dimakfu. Yusibul badan awis thawb kulla yaum. Yusibu, yang mengenai apa balal, al badana pada badan, as-thawb atau pakaian, kulla yaum, setiap harinya. Walau marrah, meskipun hanya sekali. Wa yu'fa an saubil murdi'. Wa yu'fa, dan dimakfu juga an saubil murdi'i, dari pakaiannya seorang yang murdi'. Siapa murdi' itu? Wanita yang menyusui. Nah ini murdi'. Karena nggak mungkin ada laki-laki itu yang menyusui. Jadi walaupun nggak ada tak marbutohnya, itu sudah seperti juga wanita yang hamil, hamilun, nggak usah pakai
hamilatun. Kalau hamilatun berarti wanita itu hamilatul kitab, berarti membawa, wanita itu membawa buku. Tapi kalau hiya hamilun, berarti dia memang sudah sedang hamil. Karena nggak mungkin ada pria yang hamil. Jadi ngapain mau ditambah-tambah pakai tak marbutoh juga. Filosofi bahasa. Karena biasanya seorang wanita yang menyusui itu pasti dia selalu dekat dengan bayi. Nah, namanya bayi, kalau wanita yang menyusui, kalian tahu, anak kecil itu biasanya sehari sampai beberapa kali pipis. Kalau sekarang sudah ada pempes, dulu sebelum ada pempes pakai balutan biasa. Nah, itu kan pasti kena. Itu mampu dikit-dikit nggak mampu. Maksudnya bukan, si Murdi kan dia yang sedang nifas umpamanya. Dia tidak sholat. Tapi kalau umpamanya datang suaminya, kakak ambilin baju kak mau ganti ini. Terus terkena sedikit. Si suami itu kena baju ani istrinya. Kalian yang najis, sebab baju saya ini sudah najis. Jangan kena. Ya kalau cuma dikit-dikit, enggak, itu makfu. Ini juga wa yufa'an saubil murdi au jasadiha, ataupun badannya. Megang bayi yang masih menyusui itu rawan sekali kencing dan sangat sulit sekali penjagaannya. Yusibuhu baulun au ghaitun minat tifl. Yusibu yang mengenai hu pada saub atau jasad atau badannya, baulun kencing, au ghaitun atau kotoran, minat tifli dari si bayi. Idza kanat, ketika kanat sudah ada siapa murdi, tajtahidu fi dar'in najasati, tajtahidu berusaha fi dar'in najasati, dalam menghindari najis. Jadi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar badan dan bajunya tidak najis. Dia sudah berusaha. Inilah salah satu keuntungan seorang suami yang punya istri santri. Saya yakin kalian pasti akan menjaga semaksimal mungkin supaya tidak terkena najis. Perkara kena sedikit-sedikit, yaitu makfu, karena sulit dihindari. Jangankan ibu, bapaknya pun juga masuk seperti ini. Bikhilafi al-mufarritah. Nah, ini beda dengan wanita yang mufarritah, itu yang dimaksud di sini yang ekstra penjagaannya. Wa yufa'an siyabil jazzar. Wa yufa, dan dimakfu juga an siyabil jazzar, dari pakaiannya pekerja jegal. Itu rawan juga seperti itu. Berusaha untuk tidak kena najis, tapi ya sangat sulit sekali. Memang pekerjanya seperti itu profesinya. Wal kanaf. Kanaf juga kita sudah tahu. Cleaning service, utamanya bagian toilet. Wat tabib alladzi yuzawilul juruha. Juga pakaian atau seorang pakaian dokter, alladzi yuzawilu, yang yuzawilu membersihkan al-juruha, luka. Profesi sebagai dokter atau biasanya begini-begini ini yang melakukan adalah mumarridot, perawat yang biasanya langsung berhubungan dengan darah-darah, itu perawat. Wadzalika, yang demikian itu, ini ijtihadu fi dar'in najasah, jika ijtihadu berusaha siapa mereka fi dar'in najasati, untuk menghindari najis, maka ini perlu tukang jagal yang santri, cleaning service yang santri, dokter atau perawat yang santri. Kalau sudah santri masuk seperti ini, karena nggak mungkin ada santri yang main-main untuk masalah najis. Walam yakun indahum saubun akhor aduhu lissolati. Walam yakun, dan tidak ada indahum bagi mereka para profesi di atas itu saubun akhor, apa baju yang lain, adu, yang telah menyiapkan siapa mereka hu pada saub lissolati, untuk sholat. Kecuali kalau memang ada baju serep yang suci untuk sholat, boleh. Namun kalau tidak ada, ya sudah. Jangan sampai meninggalkan sholat karena alasan nggak bawa baju suci, bajunya mutanajis, sholat. Kalau ada, silakan pakai baju. Kalau sekarang jangankan di musola-musola atau di masjid-masjid umum itu,
mukennah juga sudah disiapin, sarung sudah disiapin. Tapi kalau mukennah, oke lah disiapin. Yang nggak disiapin banget bajunya. Nggak mungkin kah? Bajunya sudah mutanajis, masa mau di depan umum buka pakaian yang najis kemudian ganti? Sulit. Kalau cuman jilbabnya saja mungkin bisa. Tapi kalau pakaian atau pakaiannya langsungan, bisa nggak pakai mukena itu ganti langsung pakaian langsungan gitu? Kalau bisa silakan. Tapi kalau memang nggak bisa, ya sudah adanya. Apalagi bepergiannya bersama rombongan, itu kan kita harus mempertimbangkan rombongan juga, nggak bisa sembarangan. Wala yusalluna bisiyabihim allati asobatin najasah. Wala yusalluna, dan tidak sholat siapa mereka bisyabihim dengan baju-baju mereka allati yang asobatha, mengenai yang kena an najasah, apa najis. Jadi hal-hal seperti ini adalah kita pasti punya pengalaman-pengalamannya sendiri. Karena kalian kalau ada permasalahan, ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan yang jelas peristiwa atau pengalaman apa yang menimpa kalian untuk hal-hal yang seperti ini. Bun, itu permasalahan yang pertama.